Itu, ya. PBB lahir di Bandung, Pentagon lahir di Bandung. Perlu tahu sejarah Indonesia nanti. 10 anos depois, a Conferência de Bandung refutou a divisão do mundo em zonas de influência e avançou na luta por uma ordem internacional multipolar. Os BRICS. Tahun 1946, Bandung dibumianguskan agar tidak direbut kembali oleh Belanda. Kota itu luluh lantah, kota itu hangus, tapi dari kebakaran itulah lahir semangat yang menggetarkan Indonesia, Bandung Lautan Api. Lucunya nama Bandung pernah jadi bahan olok-olok lewat teori Sunda Empire ala Lord Rangga. Tapi sekarang coba lihat, seorang presiden dari negara besar, Luiz Inácio Lula da Silva dari Brazil, berdiri di forum BRICS dan dengan lantang mengatakan nama Bandung sebagai simbol perlawanan global. A partir do balanço global de avaliação. Nah, bagaimana mungkin kota yang pernah dibakar rakyatnya sendiri kini melahirkan ide besar yang menantang dominasi negara adidaya? Dan kenapa nama Bandung yang dulu ditertawakan sekarang kembali diperlakukan serius di panggung internasional? Bangsanya kaya, negaranya kaya, bangsanya miskin. Gimana kalau ada orang biasa nongkrong di warung kopi terus bilang sebenarnya BRICS itu asalnya dari Bandung? Kira-kira apa reaksi orang? Pasti diketawain, dicemooh, dibilang halu, bahkan mungkin dianggap gila. Tapi gimana kalau kalimat yang sama diucapkan bukan oleh orang random, tapi oleh seorang presiden negara besar seperti Brazil? Mendadak semua yang sebelumnya ngetawain langsung terdiam, dan apa yang tadinya terdengar aneh tiba-tiba jadi masuk akal. Dan itulah yang terjadi hari ini. Fenomena ini menarik, karena berhubungan langsung dengan kebangkitan kembali blok-blok geopolitik dunia, yaitu NATO dan BRICS sekarang jadi simbol dari dunia yang terbelah. Kita pernah punya sejarah perang dingin, di mana Amerika Serikat lewat NATO berhadapan dengan Uni Soviet lewat Pakta Warsawa. Sekarang dunia memang gak kembali persis seperti dulu, tapi pola yang mirip sedang terjadi. Bedanya kali ini lawannya bukan lagi Uni Soviet, melainkan koalisi baru negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS. Nah, pidato Lula di KTT BRICS di Rio de Janeiro pada tanggal 7 Juli 2025 jadi sorotan. Bukan cuma karena substansinya yang menyebut semangat Bandung, tapi juga karena nama yang tiba-tiba kembali viral, Lord Rangga. Yap, Rangga Sasana, mantan sekjen Sunda Empire, yang dulu sempat jadi bahan olok-olok publik karena klaimnya bahwa Bandung adalah pusat tata dunia. Nama yang dulu dianggap nyeleneh tiba-tiba relevan lagi di tahun 2025 ini. Lord Rangga yang wafat tahun 2022 di Brebes, Jawa Tengah, memang kontroversial. Tapi banyak orang yang masih ingat gaya tutur teatrikalnya, diksi yang unik, dan narasi besar soal kejayaan sejarah Nusantara. Dan menariknya, beberapa ucapan sekarang dianggap terbukti oleh sebagian publik digital, terutama setelah pidato Lula menghidupkan kembali Bandung sebagai simbol kebangkitan dunia multipolar. Lula dengan tegas menyebut bahwa Konferensi Bandung 1955 adalah bentuk penolakan terhadap pembagian dunia ke dalam zona pengaruh negara-negara besar. Menurutnya, BRICS kini adalah pewaris nilai-nilai itu, yang menegaskan bahwa semangat Bandung bukan hanya milik masa lalu tapi harus hidup lagi di masa kini. Nah, BRICS adalah forum yang memperjuangkan dunia multipolar, dunia yang lebih setara, di mana kekuatan tidak dimonopoli satu blok aja. Presiden RI Prabowo Subianto yang hadir dalam forum tersebut juga mengangkat hal serupa, bahwa semangat Bandung harus dihidupkan kembali untuk memperjuangkan keadilan, membela negara-negara berkembang, dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Nah, kalau kita tarik mundur ke sejarah, Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 adalah titik penting dari semua yang terjadi hari ini. Diprakarsai oleh 5 negara, Indonesia, Myanmar, India, Pakistan, dan Sri Lanka, dan dihadiri 29 negara. Konferensi ini lahir dalam situasi dunia yang sedang kacau kala itu. Perang Dunia II baru aja selesai, tapi dunia belum stabil. Ketegangan perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet membuat negara-negara Asia Afrika yang sebagian besar baru merdeka merasa perlu bersatu. Dari sinilah lahir Dasar-Sila Bandung, sebuah prinsip yang menolak kolonialisme, menekankan perdamaian, kedaulatan, kerjasama, dan kesetaraan antar bangsa.
Kalau kita bicara soal Konferensi Asia Afrika 1955, biasanya yang langsung terbayang cuma Bung Karno waktu pidato. Padahal pada forum itu lahir sesuatu yang lebih besar, Dasar Sila Bandung, 10 prinsip yang kemudian jadi pedoman moral politik dunia. Konferensi Asia Afrika atau KAA berlangsung pada 18-24 April 1955 di Bandung. Bayangkan, ada 29 negara Asia dan Afrika yang hadir, dan ini bukan acara iseng gitu aja. Pertemuan ini diselenggarakan oleh 5 negara kunci, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Tujuannya menyatukan suara bangsa-bangsa yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kolonialisme dan imperialisme. Nah, kenapa Bandung yang dipilih? Ada alasan simbolik yang kuat. Bandung dikenal sebagai kota perlawanan. Sekarang kita mundur lebih jauh lagi. Pada tanggal 24 Maret 1946, terjadi peristiwa besar yang dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Waktu itu pasukan Sekutu dan Belanda memaksa pejuang Indonesia mundur dari Bandung. Daripada kota jatuh ke tangan Belanda, para pejuang bersama rakyat justru memilih membakar rumah, gedung, dan fasilitas penting di Bandung Selatan. Akibatnya 200.000 warga mengungsi dan kota itu benar-benar terbakar, tampak seperti lautan api dari kejauhan. Jadi ketika Konferensi Asia Afrika dipusatkan di Bandung, dunia langsung diingatkan, ini kota yang pernah memilih hancur terbakar daripada kembali dijajah. Tapi KAA bukan muncul tiba-tiba. Sebelumnya sudah ada Konferensi Kolombo yang mempertemukan beberapa negara Asia. Dari sanalah Perdana Menteri Indonesia Ali Sastro-Atmijoyo melontarkan ide, perlu ada forum yang lebih luas yang mempertemukan Asia dan Afrika sekaligus. Maka lahirlah Konferensi Asia Afrika di Bandung. Detail penyelenggaraannya pun penuh simbol. Gedung Dana Pensiun diganti nama menjadi Gedung Merdeka. Jalan Raya Timur berubah jadi Jalan Asia Afrika. Seolah Bandung dipoles jadi panggung sejarah dunia. Bahkan kenangan ini tidak dibiarkan hilang. Tahun 1980, Menteri Luar Negeri Mohtar Kusumaatmadja mengusulkan dibangunnya museum untuk mengabdikan semangat KAA. Presiden Soeharto lalu meresmikan Museum Konferensi Asia Afrika. Sampai sekarang museum itu masih berdiri sebagai pengingat bahwa Bandung pernah jadi pusat perhatian dunia. Nah, arsipnya pun dijaga ketat. Arsip Nasional Republik Indonesia menyimpan 1778 lembar dokumen kertas, 565 foto, dan 7 gulungan film tentang konferensi ini. Dan semua itu sudah diakui UNESCO sebagai bagian dari Memory of the World. Nah, dari pertemuan inilah lahir Dasar Sila Bandung, 10 prinsip yang isinya meliputi penghormatan pada hak asasi manusia, kedaulatan bangsa, persamaan hak, penolakan intervensi asing, larangan agresi, serta penyelesaian masalah secara damai. Nah, kalau teman-teman baca, prinsip-prinsip ini seperti konstitusi moral bagi negara-negara yang baru merdeka. Dan ternyata efeknya nyata. Setelah Konferensi Asia dan Afrika, banyak negara Asia dan Afrika berani memproklamasikan kemerdekaannya. Dasar Sila Bandung bahkan jadi inspirasi lahirnya gerakan non-blok, yaitu negara-negara yang menolak ikut kubu Barat atau Timur dalam Perang Dingin. Prinsip-prinsip KAA juga masuk ke dokumen resmi PBB, dan sampai sekarang masih sering dipakai untuk menegaskan posisi politik global negara-negara berkembang, termasuk soal isu Palestina. Nah, bagaimana tanggapan dunia waktu itu? Dari pihak Uni Soviet, Nikita Khrushchev menyambut baik. Tahun 1960, ia bahkan mengakui bahwa bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin kini sudah ikut menentukan arah dunia, sejajar dengan Eropa dan Amerika Utara. Namun Amerika Serikat justru lebih berhati-hati. Pemerintahan Eisenhower menganggap KAA memang berpengaruh, tapi berusaha memastikan efeknya tidak terlalu mengguncang tatanan dunia pasca Perang Dunia II yang sudah mereka kendalikan. Jadi Dasar Sila Bandung bukan sekedar catatan sejarah. Ia adalah titik balik, penanda bahwa dunia tidak bisa dimonopoli segelintir negara besar. Dan menariknya ketika hari ini Presiden Brasil menyebut Bandung dalam konteks BRICS, seolah dunia diingatkan lagi. Ada sebuah kota di Indonesia yang pernah melahirkan prinsip-prinsip moral global, dan ternyata prinsip itu masih relevan sampai sekarang. A Conferência de Bandung refutou a divisão do mundo em zonas de influência e avançou na luta por uma ordem internacional multipolar. Os BRICS é herdeiro do movimento não alinhado.
Nah, pidato Bung Karno waktu membuka konferensi itu tegas sekali. Kolonialisme belum mati. Ya tidak hanya muncul dalam bentuk penjajahan klasik, tapi juga bisa dalam bentuk modern, seperti penguasaan ekonomi dan politik oleh kekuatan asing. Bung Karno juga menegaskan bahwa tanpa perdamaian, kemerdekaan itu tidak ada gunanya. Dari situlah semangat Bandung lahir, bukan sekedar deklarasi politik, tapi sebuah arah moral untuk dunia yang lebih adil. Bayangin aja, UNESCO sampai menetapkan arsip konferensi Asia Afrika sebagai bagian dari Memory of the World. Artinya semangat Bandung bukan hanya milik Indonesia, tapi bagian dari warisan umat manusia. Selama masih ada ketidakadilan dan penjajahan dalam bentuk apapun, nilai-nilainya tetap hidup. Dan sekarang nilai itu sedang dihidupkan kembali di panggung global lewat BRICS. Nah, kemudian di sisi lain NATO juga menjadi kekuatan penting, dibentuk tahun 1949. Aliansi ini awalnya ditunjukkan untuk menghadapi Uni Soviet. Meski Soviet sudah bubar, NATO masih relevan. Perang di Ukraina justru bikin NATO merasa terlahir kembali ke tujuan awalnya. Anggotanya bertambah, jangkauannya melebar ke Indo-Pasifik, dan NATO masih menunjukkan dirinya sebagai pemain utama dalam keamanan global. NATO masih jadi wadah negara-negara barat untuk kerjasama militer, berbagi intelijen, dan menjaga stabilitas. Sedangkan BRICS walau lebih muda, sekarang mulai tampil sebagai penantang tatanan lama. Dengan anggota baru termasuk Indonesia, forum ini makin besar. Kini BRICS mewakili lebih dari 40% PDB dunia dan populasi global. Diperkirakan pada 2029, mereka bisa menyumbang 60% pertumbuhan ekonomi global. Mereka ingin reformasi PBB, IMF, World Bank, dan menolak sanksi sepihak dari satu negara besar. Dan kekuatan BRICS bukan dari konfrontasi langsung, tapi dari representasi. Nah, tapi persaingan ini bukan cuma ekonomi atau politik. Ada dimensi lain, teknologi, artificial intelligence, energi, bahkan sistem moneter. BRICS misalnya berupaya mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, terutama lewat perdagangan minyak. Kalau berhasil, ini bisa mengubah sistem global yang sudah puluhan tahun berbasis petrodolar. Dunia saat ini jelas sedang menuju bentuk multipolar. Negara-negara yang dulu dianggap pemain kecil seperti India, Brazil, Turki, bahkan Indonesia, sekarang jadi aktor strategis. Mereka bisa berpindah-pindah posisi, tidak lagi terikat mutlak pada satu blok. Ini membuat dunia jauh lebih dinamis, tapi juga rawan gesekan. Nah, apakah ini berarti kita sedang masuk ke era perang dingin baru? Kalau iya, bedanya dengan yang dulu, bukan lagi soal ideologi kapitalis melawan komunis. Ini lebih ke soal perebutan struktur kekuasaan global. Dan siapa yang dominan, Barat dengan NATO-nya atau Global South dengan BRICS-nya. Medan tempurnya pun tidak terbatas pada militer, tapi juga ekonomi, teknologi, dan diplomasi. Nah, Indonesia ada di tengah pusaran ini. Dengan masuk ke BRICS, Indonesia punya peluang sekaligus tantangan. Peluang karena kita bisa memperkuat posisi tawar di forum global, apalagi dengan warisan sejarah Bandung. Tantangan karena kita harus pintar menjaga keseimbangan agar tidak terjebak dalam tarikan dua blok besar ini. Nah, sekarang Bandung sekali lagi jadi simbol perlawanan terhadap dominasi. Simbol solidaritas negara berkembang, simbol bahwa suara dari selatan bisa mengguncang tatanan dunia. Bahkan nama Lorangga yang dulu ditertawakan kembali bergema.